Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Osvaldo Semoga, peserta PPG Angkatan 2 Universitas Hamsamradi. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan perekaman video pembelajaran UK. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Apa kabar semuanya? Baik, agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua, kita awali kegiatan kita dengan doa. Kita berdiri. Satu orang bisa pimpin doa. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Baik, hadir semua ya. Masih semangat? Kita berdiri lagi sekali untuk menyanyikan salah satu lagu wajib. Bisa? Bisa kan? Salah satu lagu wajib. Silakan berdiri. Satu orang pimpin. Satu teman aja, silakan. Dari Sabang, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air, bertani padamu, menjunjung tanah air Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai materi kita untuk hari ini, Pak Guru mau bertanya tentang materi kita pada pembelajaran sebelumnya. Masih ingat materi kita tentang penyakit yang menyerang organ pernapasan? Masih ingat? Penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan yang pertama itu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima adalah pneumonia. Oke dong? Itu penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan. Berbicara tentang materi kita tentang penyakit, itu menjadi materi yang paling penting. Penting tidak? Ketika orang mendalami tentang penyakit, maka ia akan berhati-hati agar tidak terserang penyakit. Betul tidak? Betul ya? Dok? Ketika dia tahu, oh penyakit asma, maka dia mulai berhati-hati ya dong, agar dia tetap dalam keadaan sehat. Benar tidak? Benar dong? Nah baik. Pada hari ini kita akan belajar materi kita tentang udara bersih bagi kesehatan. Pada tema yang kedua tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan, dengan materinya tentang gangguan pada sistem pernapasan. Itu materi kita hari ini tentang gangguan pada sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menyimak penjelasan guru dan membaca teks. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks dalam buku
siswa dapat menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, dengan mempresentasikan bagan, siswa dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Kaitan dengan materi kita hari ini, mengawali pembelajaran kita, kalian akan berdiskusi. Artinya berdiskusi. Berdiskusi di dalam kelompok. Kita dibagi dalam dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian berdiskusi dalam kelompok. Pak Guru akan bagikan dulu LKPD-nya, setelah itu baru Pak Guru menjelaskan gambaran singkat tentang menyelesaikan soal. Oke? Dulu kali LKPD. Silakan langsung dibuka soalnya. Nah, sebelum kalian menyelesaikan soal dalam hal berdiskusi, dengar dulu arahan tentang cara menyelesaikan soal. Jadi ada dua soal. Soal yang pertama, kalian menyelesaikan soal tentang penggunaan kata tanya. Yang kedua tentang gangguan pada organ pernapasan. Gangguan pada sistem pernapasan. Jadi dalam soal itu ada teks baca. Kalian harus membaca dulu teks ya. Setelah membaca teks, salah satu yang baca, yang lain dengar. Setelah dalami teks itu kaitannya dengan soal-soal yang akan kalian selesaikan. Baca teks habis, kaitan dengan materi yang ada dalam teks, kalian membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, terus bagaimana, mengapa, dan di mana. Kaitan dengan teks bacaan yang kalian baca sebentar ya. Setelah itu yang kedua, kalian menjawab pertanyaan untuk materi tentang gangguan pada sistem pernapasan. Silakan berdiskusi. Berdiskusi, kerja sama-sama, terus tanya jawab. Diskusi silakan. Baca lagi kuat. Baca lagi kuat. Satu orang baca, lain dengar. Keras sekali. Selesai baca teks, setelah itu kalian menjawab pertanyaan. Yang pertama membuat kata tanya.
Sudah selesai membaca? Teksnya sudah? Sudah. Teksnya sudah dibacakan semua? Sudah. Yang sudah baca teksnya, silakan yang pertama kalian membuat kata tanya dilengkapi dengan jawabannya. Bisa? Pertanyaan yang sehubungan dengan materi yang ada dalam teks ya. Jangan pertanyaan yang di luar sana yang kaitan dengan teks yang ada. Silakan. Lebih cepat waktunya. Baca pertanyaan nomor 1. Setelah itu yang lain-lain mulai tulis. Sama-sama, ini masih diskusi. Diskusi itu dikerjakan bersama-sama. Nanti sebentar baru ada soal evaluasi yang dikerjakan masing-masing. Diskusi tanya jawab yang teman. Tanya di antara teman. Diskusi bukan kerja sendiri-sendiri. Beda dengan evaluasi. Kita kerja ada waktunya, bukan kerja sampai sore. Tulis huruf yang rapi, bagus, sehingga sebentar teman yang mau presentasi dia baca itu jelas ya. Jangan sampai bacanya huruf tidak jelas.
kesannya macam ke baru latih membaca lagi. Kalau belum jelas bahasanya mudah. Gimana sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah selesai semua? Betul tidak? Betul. Nah, sekarang kalau sudah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Setiap kelompok mewakili satu orang untuk menyampaikan hasil diskusi. Kita yang lain mendengar. Pada kesempatan berikutnya akan ada sesi untuk tanya jawab. Mungkin ada yang belum paham. Kita mulai dari kelompok 1. Kesempatan yang berikan untuk kelompok 1. Tentang kelompok 1. Selanjutnya dari yang mewakili kelompok 2. Tentang kelompok 2. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan melakukan tentang diskusi kelompok kami. Membuat pertanyaan dan jawaban dari tes bacaan dengan kata tanya, apa, bagaimana, mengapa, dan di mana. 1. Apa yang kamu ketahui
5. Di mana penyakit faringitis menyerang? Jawab. Di bagian faring. Yang kedua, gangguan pada sistem pernafasan. 1. Kanker paru-paru. Gejalanya: batuk terus-menerus sampai berdarah. 2. Berat badan menurun. 3. Nyeri dada. Yang kedua, tuberkulosis. Gejalanya: napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Yang ketiga, faringitis. Gejalanya: tenggorokan gatal, radang tenggorokan, sulit mengelak. Yang keempat, laringitis. Gejalanya: sorak-sorak, parau, suara hilang sama sekali. 5. Emfisema. Gejalanya: mudah merasa lelah, kulit atau kuku nampaknya kebiruan, bagian tengah paru-paru membesar. Sekian dan terima kasih. terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang dari kedua kelompok ini, mungkin kelompok 1 ada pertanyaan yang sehubungan dengan jawaban dari kelompok 2 ataupun sebaliknya. Mungkin ada yang belum mengerti atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian diskusi bersama tadi. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 2? Pertanyaan kelompok 1? Tidak ada juga. Kalau tidak ada pertanyaan, ini kesimpulan sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, untuk membuktikan bahwa jawaban kalian yang mengerti atau tidak, jawabannya mengerti tidak? Untuk membuktikan, sebentar nanti kalian akan selesaikan soal evaluasi. Sebelumnya, guru bisa menjelaskan sedikit tentang kaitan materi kita tadi. Tadi kalian sudah berdiskusi tentang beberapa gangguan pada sistem pernapasan. Ada berapa penyakit tadi? Ada 5. Yang pertama apa tadi? Kanker paru-paru, ya toh? Yang kedua apa tadi? Yang kedua. Yang kalian sudah diskusi tadi, yang kedua apa? Tuberkulosis. Apa? Tuberkulosis. Yang ketiga? Faringitis. Yang keempat? Laringitis. Dan yang kelima? Emfisema. Itu beberapa gangguan pada sistem pernapasan. Dengan gejalanya sudah lengkap tadi dalam teks, ada di teks bahasa tadi gejalanya, lalu bagaimana cara pengobatannya. Itu beberapa penyakit tadi. Ini yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Itu sehubungan dengan gangguan pada sistem pernafasan. Sekarang untuk menguji kemampuan kalian, apakah sudah mengerti betul atau belum, kalian bisa selesaikan soal evaluasi. Soal evaluasi diselesaikan secara mandiri atau per orang. Kalau tadi soal diskusi itu diselesaikan bersama-sama. Bisa? Kalau bisa, sekarang kesempatan kita menyelesaikan soal evaluasi. Evaluasi itu kerjanya masing-masing. Yang satu kerja boleh kumpul. Evaluasi buku-buku coba ke pinggir supaya tidak ada yang nyontek-nyontek. Baca.
Kerja dulu, jangan sudah cepat-cepat, sebentar hasilnya nilainya hanya do re mi fa sol. Tidak ada yang satu la. Kerja baca soalnya. Cepat. Waktunya tidak lama untuk evaluasi. Soalnya hanya untuk laksana pemuka saja. Soal itu sudah ada kaitan dengan materi kita tadi. Lagi 3 menit. Bagaimana? Sudah? Ada yang sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai bisa dikumpul. Sudah? Oh, sudah semua. Soalnya gampang atau sulit? Ya? Gampang atau sulit? Gampang-gampang sulit. Bisa kerja semua kan? Baik, terima kasih kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi. Hasilnya setelah Pak Guru periksa nanti baru Pak Guru bagikan ya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Ada. Ada? Ada. Siapa yang mau bertanya? Oh, silakan. Pak Guru, kira-kira dengan keadaan yang terjadi saat sekarang, yaitu COVID-19, apakah termasuk gangguan pada organ pernapasan? Oh, pertanyaan menarik sekali. Tepuk salut untuk Nona Ayu. Tepuk salut atau tidak? Salut. Coba tepuk salut untuk Nona Ayu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, pertanyaan tadi kaitan COVID-19 dengan penyakit sesuai materi yang sudah kita pelajari. Materi tadi berbicara tentang gangguan pada sistem pernapasan itu. Kaitannya dengan COVID ini menjadi hal yang sangat penting. COVID ketika dia sudah menyerang sampai di sistem pernapasan dan khusus pada bagian paru-paru, maka orang itu akan mengalami gangguan, Ketika dia sudah menyerang sampai di bagian paru-paru dan tidak tertolong lagi, maka selesailah perjalanan hidupnya, Selesailah dia punya perjalanan hidup. Maka kita semua disarankan untuk selalu berhati-hati, Semua kita, bukan hanya guru saja, siswa, orang tua, siapapun dia di mata COVID itu sama, dia tidak memandang. Untuk itu pertanyaan dari Nona Ayu tadi menarik sekali untuk mengingatkan kita semua. Mungkin siapa lagi ada pertanyaan lain? Nona? Iskira, silakan pertanyaan apa lagi? Lebih kuat? Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi COVID-19. Bagaimana cara mengatasi COVID-19? Tangan untuk mulai. Pertanyaan yang menarik semua. Tadi Nona Ayu, sekarang Nona Iskia, bagaimana cara mengatasi COVID-19? Sudah pernah kita laksanakan selama ini, hanya perlu Pak Guru ingatkan lagi. Cara mengatasinya yaitu dengan selalu menjaga kebersihan.
yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, lalu memakai masker, hindari kerumunan, dan menjaga jarak. Itu pertanyaan menarik dari Nona Hestia. Sampai di sini kaitan dengan kegiatan kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba, oh ya silakan. Yang mewakili laki-laki satu orang. Ini anak yang tingkat, coba. Siapa bisa beri kesimpulan? Silakan. Gangguan pada sistem pernapasan dan penggunaan otak-otak. Kesimpulan materi kita hari ini adalah tentang gangguan pada sistem pernapasan dan penggunaan kata. Kita bersalut untuk yang laki-laki. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, salut untuk Maria. Sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Pak Guru perlu mengingatkan lagi tetap menjaga kesehatan, selalu belajar dan terus belajar. Ya. Lalu selesaikan di rumah adalah kalian menyelesaikan soal tentang bagaimana cara menjaga agar terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Penyakit apa saja? Lebih khusus dengan situasi kita sekarang COVID dan gangguan pada pernapasan. Sudah? Sudah. Sudah ditulis semua? Sudah. Sudah. Dengan demikian kita akhiri dulu materi kita hari ini dengan doa. Silakan berdiri. Sampai yang laki-laki lagi. Enak ya, silakan. Bersama-sama kita berdoa dan membaca. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi dan siang hari ini. Sekarang kami pulang, hingga kami dalam perjalanan pulang ini, setelah kami sampai ke rumah masing-masing. Dan bukan puji kini pada masa. Amin. Dan Bapa. Selamat pagi, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.